طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اجتباه وأتاه اليقين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. أيها الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية من عند ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam suasana yang insyaallah suasana yang baik dalam rangka melanjutkan pelajaran kita di pelajaran kitab Balaghah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal dan menambahkan dan mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertambah ilmunya lah, semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang alim, orang-orang yang bertambah ilmunya, orang yang para ulama. Baik, ikhwas sekalian, insyaallah hari ini adalah di kitab ini, kajian kita ini adalah pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, memberikan pemahaman yang baik, terlebih khusus terhadap ilmu balaghah ini. Kita lanjut pada pelajaran kita. Baik. Sekarang ad-darsul khamis, ad-darsu al-khamis asyara, pelajaran yang ke-15 di kitab silsilah balaghah ini. Kita lanjut saja. Sepertinya hanya saya yang bisa memilih siapa yang akan membaca. Baik. Saya pilih satu. Bismillah. Atau siapa yang ingin membaca, di chat aja di kolom chat. Siapa tahu saya buka mikrofonnya di sini. Siapa akan baca? Silakan. Ana Ustaz. Ana Ustaz. Untuk suaranya jelas Ustaz. Terputus-putus suara. Silakan di chat yang mau baca. Untuk suaranya jelas Ustaz atau terputus-putus?
Muskilah. Kalau Ana suaranya jelas nggak Ustaz? Pak Barka bisa dibantu mungkin? Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Sudah bisa ini Ustaz insyaallah. Unmute. Mungkin sinyalnya Ustaz gangguan. Saya nggak bisa buka mikrofon teman-teman. Kenapa ini? Udah bisa Ustaz masing-masing. Udah bisa masing-masing buka. Itu sudah bisa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sebutkan nama di mana, Pak? Arba'in, Pak. Oh, Pak Arba'in. Min Lampung. Jambi, Pak. Oh, Jambi. Fadal, Pak. Arba'in. Ya. Fadal. Sedikit aja, Tat. Ya, saya agak kurang lancar, Tat. Nah, labas. Al-ma'ani. Nah. Al-jadidu wal-qadimu. As-sariqatu al-adabiyatu. Al-adabiyah. Ini khotomat, Pak. Al-adabiyatu. Nah. Al-umku wad-duhalatu. Nah. At-tabu'u was-san'atu. Nah. At-tarabutu wat-tafakkuku. Nah. Al-kalimatu jadidah. Nah. Asyiddadu. Asyidadu. Asyiddadu. Asama. Yaqsimu. Hayhata. Sakha. Yaskhu. A'dahu. U'diyahi. U'diyahi. Ya'adahu yu'dihi. Yu'dihi. As-sarafihi. Mawhibatun. Al-qana'atu. Tarakukumun. Istiqra'u. Tala'ana. Yutali'ana. Zahara amamana. Sata. Yastu. Al-mubtakaratu. Tawarudul khawatiri. Tawafara lahu. Yatawafaru. Mubtazalatun. Ajhada yujhidu. Sananun. Tariqatun. Syakkala yushakkilu. Kawwana unsurun. Nah. Al-mustalahatul jadidah. As-saraqatu As-sariqatu. adabiyatu. As-sariqatu adabiyatu. Nah, al-adabiyatu. Al-duhalah. At-tabu'u fil balaghah. As-san'atu fil balaghah. At-tafakkaku fil uslubi. At-tafakkuku. At-tafakkuku fi uslubi. Matbu'un. Katibun matbu'un. Nah. Lanjut. Sabaqa an arafta fil wahdati thaniyati anna al-ma'ani
tu'addu tu'addu suran Naam. min anasirin nasri al-adabi Naam. wa hiya ibaratun adil afkari allati yudi'uha syairu awil katibu fi syi'rihi aw nasrihi wa sanadrusu hadzal unsura min khilali umari taliyati Al-umur at-taliyah. al-umuri taliyah. Baik. Habba-habba. Al-ma'ani. Jadi ini pelajaran kita terakhir. Al-ma'ani maksudnya makna al-jadid wal qadim. Kemudian as-sariqat al-adabiyah. As-sariqat al-adabiyah. Sariqat adalah pencurian ya. Pencurian dalam segi adab atau sastra. Al-umq wad-dhahala. Umq adalah kedalaman, ad-dhahala kedangkalan. At-tabu' was-sun'ah, at-tabu'u tabiat. Ya, karena as-sun'ah adalah yang keluar dari tabiat, yang dibuat-buat. Tarabut wa tafakkuk. Tarabut ini keterkaitan. Tafakkuk ya terpisah-pisah. Nanti ada penjelasan insyaallah nanti. Kemudian mu'allif rahimahullah menyebutkan di sini sabaqa an 'arafta fil wahdati tsaniyah. Telah engkau ketahui di pelajaran kedua bahwasanya makna-makna tu'addu unsuran min anasirin nass al-adabi anggap atau termasuk unsur daripada unsur-unsur nas, suatu nas adabi, yaitu ibaratun anil afkar allati yudi'uha asy-sya'iru, yaitu ibarat buah pikiran yang diletakkan, yang dititipkan oleh seorang penyair atau seorang penulis pada syairnya atau pada karya tulisnya. Insyaallah kita akan mempelajari unsur ini di sela-sela hal-hal sebagai berikut. Al-amthilah, tafadhal. Contoh. Lanjut Pak, silakan. Pak Arba'in, tafadhal. Kalau nggak ada yang ganti, Pak Arba'in lagi. Atau ada yang lain? Saya aja, Tat. Tafadhal. Usama yang angkat tangan. Silakan. Usama siapa ini? Nah, Ustaz. Tafadhal. Usama, ismuka Usama? Naam, Ustaz. Min aina? Usama. Min aina? Ana min mantiqati Sumbawiyah. Sumbawa. Masya Allah. Ahlan wa sahlan min ahli Sumbawa. Tafadhal. Al-amthilatu. Qala at-talibu al-fata li ustadhi. Naam. Qala at-fata ya li ustadhihi syekh. Allimni kalimatin attahiju bihinna. Attajihu. Ila Allah. Attajihu bihinna ila Allah fi iqabi soluti Fi aqabis salawatil khamsi. salawatil khamsi. Naam. Fa inni ujilu fi nafsi. Naam. Fa inni ujilu fi nafsi hajatan a'i di hadhil ayyami ashidadi. Naam. Qala al-ustadzu asy-syaikhu litilmidhi al-fata. Naam. Salillahi ya bunay. Salillaha. Ini khatam matba'i. Oh, naam. Salillahi ya bunayya.
anna yu'simaka An min ya'simaka sigharin nafsi alladhi tadkhumu lahul ajsam wa min dhi'il aqli alladhi Naam, tattasi'u. alladhi Tattasi'u. tattasi'u Naam. al-butun wa min kasril amali alladhi tamtaddu lahu asbabul ururi Naam, wa kuntu wa kuntu hadiran hadha al-haditha بين الأستاذ الشيخ وطالب الفتاة فقلت في نفسي ما أجدر الشباب المسلمين أن يتخذوا an yattakhidhu أن يتخذوا من هذا البرنامج min hadha ad-du'a'i من هذا الدعاء لأنفسهم برنامجا شعارا. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Kita terjemahkan dulu contoh ya, al-amthila, contoh, ada beberapa contoh yang masuk bahasan kita ini tentang al-qadim wal jadid, kemudian as-sariqat al-adabiyah dan seterusnya. Baik. Seorang siswa pemuda berkata kepada ustadznya, seorang syekh, ajarkan saya beberapa kata atau kalimat yang saya memakai kata-kata tersebut, kalimat-kalimat tersebut untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ajarkan saya doa, ya. Ajarkan saya doa, alimni kalimatin attajihu bihinna ila Allah. Saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan doa-doa tersebut fi a'qabis salawatil khamsi, di akhir salat 5 waktu. Fa inni ajidu fi nafsi hajatan ila doa. Karena saya mendapati diri saya membutuhkan hajatan, saya butuh, ya, untuk berdoa di hari-hari yang sulit ini. Fil ayyamis syidad. Mungkin anak ini atau pemuda ini mendapat suatu permasalahan yang sangat dia butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-ustadz asy-syaikh li tilmidhihi al-fata. Maka ustaz syekh ini berkata kepada muridnya, sang pemuda ini, salillah ya bunai, mintalah kepada Allah wahai anakku, an ya'simaka min sigharin nafsi, agar dia menjagamu dari sigharin nafsi. Sigharin nafsi di sini nanti ada penjelasannya juga, adalah termasuk sifat yang tidak mau memaafkan orang lain, ya, semacamnya. Alladzi takhdumu lahul ajsam, yang menjadikan badan menjadi gemuk atau semakin besar atau gemuk, ya. Wa min dhiqil aqli alladzi tattasi'u lahul butunu, dan ini wa adalah harful ataf dari sini, an ya'simaka itu dari dan min sighari nafsi, ataf dari sini berarti, dan
mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjagamu dari sempitnya akal, sempit pemikiran. Ya, alladzi tattasi'u lahul butun, yang menyebabkan perut menjadi membesar. Ya, besar, gendut besar gitu ya. Baik. Wa min qisril amali alladzi tamtaddu lahu asbabul ghururi, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjagamu dari pendeknya cita-cita, pendek angan, pendek cita-cita yang menyebabkan asbabul ghurur, yang menyebabkan apa? Yang mendatangkan sebab-sebab al-ghurur. Al-ghurur adalah al-khida', atau perbuatan sia-sia. Nah, kemudian penulis ini mengatakan wa kuntu hadiran hadzal hadis, dan saya hadir, ada ketika terjadi percakapan ini. Bainal ustadzi wasyekh, bainal ustadzi syekh, antara ustadz syekh ini dengan talib al-fata, seorang siswa yang masih pemuda. Faqultu fi nafsi, maka saya mengatakan pada diriku. Ya, penulis yang mengatakan ma ajdar syabab al-muslimin, sungguh atau betapa sangat pantas pemuda kaum muslimin an yattakhidhu min hadzal du'ai, agar mereka menjadikan doa ini li anfusihim, untuk diri mereka, barnamijan wa syi'aran, sebagai hal yang mereka gunakan. Barnamij adalah biasa apa, suatu apa, barnamij acara, wa syi'aran sebagai simbol. Maksudnya iya, menjadikan doa ini sebagai syiar, sebagai prinsip bagi mereka. Pemuda kaum muslimin menjadikan doa ini sebagai prinsip mereka dan menjadikan ciri khas pada diri mereka. Ya, menjadikan manhaj hidup, menjadikan metode. Sukun tasydid. Ya, kalau yang ketemu hamzah nanti apa saja madu. Ada yang berbicara. Baik. Baik. Lanjut. Ya. Siapa yang baca? Silakan. Ustaz. Fadhal. Sebutkan nama di mana? Ismi dari Min Bandung, Ustaz. Oh, dari Min Bandung. Fadhal. Al-awwalu qala al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Ibni wa Abdul man nasu bin Muttalib. nasil ladzina. Tasydid di ta, bukan lam ya. Coba ulangi. Qala al-Abbas bin Abdul Muttalib Naam. radhiyallahu anhu wa man nasu bin nasil ladzina ahiddahum walad daru bid dari allati kunta ta'lamu asani Naam. ta'lamu walad daru bid dari allati kunta ta'lamu. Naam. asani wa qala al-Farzdaq Al-Farzdaq. asani wa qala al-Farzdaq wa qala al-Farzdaq wa man nasu bin nasi alladhina afan ayhata la ya'ti bukan wa man nasu bin nasi ayhata la ya'ti zamanu bimithlihi wa man nasu inna bin zamana nasi bimithlihi la bakhilu. Akhdari wa man nasu bin nasi, ini kalau qala al-Farzdaq, setelah qara Farzdaq wa man nasu bin nasi wa man nasu bin nasi alladhina ahiddahum walad daru bid dari allati kunta ta'rifu. Naam.
Tsumma as-salis wa qala Abu Tammam hayhata la ya'ti az-zamanu bimithlihi inna az-zamana bimithlihi la bakhilu. Naam. Ar-rabi wa qala al-mutanabbi a'da az-zamana sakha'uhu fasakha bihi wa laqad yakunu bihi az-zamanu bakhila. Baik, silakan baca syarah mufradat dulu. Tsumma syarhul mufradat a'qabun jam'u akibin bima'na ba'da. Naam. Asyadadu as-sa'abu jam'u syadidin. As-si'abu, asy-syidadu as-si'abu. Asyidadu as-si'abu jam'u syadidin. Ya'simuka asama ya'simu hafidha wa mana'a. As-sigharu diddul kibari. Naam. Asy-syi'aru al-alamah. Naam. Al-ba ahidtahum araftahum. Naam. Hayhata ismu fi'lin madin mabniyun 'ala al-fathi bima'na ba'uda. Baik. A'da. A'da asara fihi as-sakha'u al-qaramu sakha yaskhu sakha'an wa sakha'uhu fa'ilun a'da wal maf'ulu bihi az-zamanu. Naam. Baik, ahsant. Sebelum kita lanjut pada penjelasan, kita baca dulu makna ini. Walaupun nanti akan ada penjelasan juga. Berkata Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, jadi tasydidnya ada di ta. Ya. Kebanyakan kita orang Indonesia menyebut Muttalib ya. Jadi as-sahih bin nutqi fi hadza Ibnu Abdul Muttalib bi tasydid ta. Nah, radhiyallahu anhu, beliau adalah sepupu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Wa man nasu bin nasi alladziina ahidtahum walad daru bid dari allati kunta ta'lamu. Makna daripada bait ini adalah mengatakan, jadi bukanlah manusia yang Anda ketahui, bukanlah manusia yang sekarang itu sama dengan manusia yang kamu ketahui dulunya. Ya, karena maksudnya manusia sekarang tidak sama akhlaknya dengan manusia yang dulu. Tidak sama. Di orang-orang masyarakat dulu, orang-orang dulu itu luar biasa akhlak mereka. Akhlak orang-orang dulu itu pergi bersama dengan wafatnya mereka. Ya, misalnya orang-orang dulu itu betul-betul ihtiram kepada orang lain. Betul-betul ihtiram kepada orang tua, orang yang lebih tua. Akhlak yang seperti itu mulai terkikis. Pergi seiring dengan pergantian zaman. Dan manusia yang sekarang yang Anda dapatkan itu tidak sama dengan yang dulu. Ya, memang perkataan beliau ini banyak terbukti. Ya, seperti sekarang ini banyak kasus anak yang mempolisikan orang tuanya. Ya, bertikai orang tuanya, membawa orang tuanya ke meja perundingan atau meja persidangan. Nauzubillah min dzalik. Ya, menuntut orang tuanya sampai bermiliar-miliar. Hal ini yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Ya. Akhlak orang sekarang, sebagaimana sabda Nabi SAW, la ya'ti zamanu illa wa huwa aswa'u min qabl, atau kama qala alaihi wasallam. Zaman tidak akan datang kecuali lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya, ini semakna dengan perkataan beliau. Walad daru bidari allati kunta ta'lamu. Dan negeri, kampung, negeri atau kampung atau daerah itu yang sekarang tidak sama dengan yang engkau ketahui. Nah,
Jadi kadang-kadang kalau kita lama tidak pulang kampung, itu banyak sekali perubahan di kampung kita. Itulah tabiat, ya, tabiat di alam ini. Semua akan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Tidak ada yang berjalan di tempatnya. Selalu ada perubahan. Manusia, begitupun kampung atau negeri, selalu mengadakan perubahan. Mungkin ya, kalau manusia itu akhlaknya berubah dari yang baik menjadi yang buruk, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kampung suatu negeri yang mungkin berbenah diri dan semakin mempercantik diri. Nah, kemudian qala Farazdaq ini seorang penyair ya di fil asr al-Abbasi, kalau saya tidak lupa kemarin ini, mengatakan hal yang sama. Mengatakan hal yang sama, wa mannasu binnasi alladziina ahidtahum waladaru biddari kunta ta'rifu. Ini contoh bait ini disebut Sariqatul Adabiyah. Ya, pencurian plagiat namanya kalau bahasa kita. Plagiat, ya, plagiat. Dia men-copy paste perkataan orang terdahulu dan memasukkan dalam syairnya. Nah, kemudian Abu Tammam mengatakan hayhata la ya'ti zamanu bimithlihi. Inna zamana bimithlihi la bakhilu. Sungguh jauh, ya, sungguh jauh. La ya'ti zamanu bimithlihi. Masa tidak datang dengan ya semisalnya. Jadi masa yang sekarang tidaklah sama yang kita lalui dahulu. Inna zaman bimithlihi la bakhilu. Sungguhnya zaman dengan semisalnya sungguh bakhil, ya. Tidak mau menyamai, tidak mau sama dengan zaman yang sebelumnya. Jadi zaman ini yang berlalu ya akan selalu berubah. Tidak akan mungkin zaman yang sekarang sama dengan zaman yang kemarin. Nah, dan ini semakna dengan perkataan Al-Abbas tadi. Ya, termasuk plagiat tapi maknanya sama. Nah, kemudian Al-Mutanabbi mengatakan juga, seorang penyair, Al-Mutanabbi adda zamana sakha'uhu, ya, fasakha bihi walaqad yakunu zamanu bakhilan. Ini semakna dengan perkataannya. A'da zamanu, a'da sebagaimana yang diterima kata adalah athara fihi. Jadi athara fihi az-zaman sakha'uhu. Al-sakha ini adalah kedermawanan, al-karam, kedermawanan mempengaruhi suatu zaman. Fasakha bihi, maka sakha bihi, maka sakha bihi, maka zaman ini memberikan sesuatu, ya, karam, memberikan sesuatu padanya. Walaqad yakunu bihi zamanun bakhilan. Sungguh dan sungguh zaman ini adalah bakhil, tidak mau memberikan kepada atau tidak mau sama dengan zaman sebelumnya. Jadi makna bait, 3 bait ini ya dari Al-Abbas, kemudian Farazdaq, kata Abu Tammam juga, kemudian Al-Mutanabbi, ini semakna dengan kata Al-Abbas tadi. Hanya saja Abu Tammam dengan Al-Mutanabbi ini berubah kalimatnya, namun makna tetap sama. Adapun Al-Farazdaq betul-betul copy paste, ya. Tamaman bitamam, mithlan bimithlin. Nah, ini namanya plagiat atau namanya as-sariqat al-adabiyah. Nanti ada penjelasan insyaallah secara terperinci di penjelasan berikutnya. Baik, lanjut al-jadid wal qadim. Ini penjelasannya. Silakan yang baca.
Irfan. Irfan, tafadhal Irfan. Nah, Ustaz. Min aina Irfan? Dari Jakarta, Ustaz. Oh, dari Jakarta. Tafadhal. Jakarta di mana nih? Di Jakarta Selatan, Ustaz. Dekat Depok. Oh, Jaksel. Baik, tafadhal. Jakarta. Naam, al-jadid wal qadim. Al-jadid wal qadim. Naam. Yuradu bil jiddati fil ma'ani. Al-afkaru allati ya'ti biha al-adibu sya'iran aw nathiran min ghairi an yusbaqa ilaiha. Suaranya jelas nggak, Ustaz? Suara jelas, cuman ada suara anak-anak kecil yang masuk. Wa tanqadu lahul ma'anil jadidatu idza kana yatamatta'u bi mawhibatin wa qudratin 'ala tawlidi wal ibtikar. Wa fin nasti alif minal amsilati tulahidu annal katiba yuqarriru salasa haqa'iqa bihimmah. Baik, sedikit-sedikit dulu saya terjemahkan, kita terjemahkan. Al-jadid wal qadim, ini istilah al-jadid wal qadim. Jadid ya baru, al-qadim ya lama. Maksudnya apa? Maksudnya yuradu bil jiddati, ini maksud dengan al-jadid, al-jiddah maksudnya jadid, fil ma'ani pada makna. Jadi hal yang baru pada makna adalah al-afkar allati ya'ti biha al-adibu sya'iran aw natiran min ghairi an yusbaqa ilaiha. Yaitu afkar atau buah pikiran ya yang seorang al-adib, seorang sastrawan ya, atau penyair, baik itu penyair atau dia penulis, tanpa ada yang mendahului menyebutkan buah pikiran tersebut. Jadi dia menyebutkan sesuatu makna dan dialah orang pertama menyebutkan makna itu. Nah, itu disebut al-jadid atau al-jiddah. Al-jiddain dan al-jadid. Wa tanqadu lahul ma'anil jadidatu idza kana yatamatta'u bi mauhibatin wa qudratin 'ala at-tawlid wal ibtikar. Dan seorang penyair ini akan terbawa memunculkan makna yang baru jika dia diberikan bakat, mauhibah, pemberian bakat ya, dan kemampuan untuk melahirkan ya suatu pikiran yang baru, buah pikiran baru, dan al-taulid wal ibtikar. Ya, taulid al-ibtikar ini sama maknanya, yaitu memunculkan sesuatu yang baru. Nah, dan pada nas alif yang kita baca tadi kisah tentang pemuda dan syekh itu, dari contoh tersebut dari anna al-katib, ya al-katib penulis adalah Thaha Hussein ya. Di footnote-nya tadi ada bahwasanya al-katib atau Thaha Hussein yuqarriru thalath haqa'iq muhimmah, ya menyebutkan 3 fakta yang penting, haqa'iq muhimmah. Nah, al-awwal tafadhal. Nah, al-awwal anna sagharan nafsi wal lu'ma wa tab'i wa ridha bil khumul wal qanata bil yasiri nuqdi tufdi bisahibiha ila dhaqamatil jismi wa kibaril hajmi wa tarakum bisyahmi wal lahmi ala badanihi li'annahu yahsuru hammahu fi matalibi jismihi faqat. Baik. Mananya anna saghar an-nafsi, saghar dari saghir ya. Jiwa yang kecil, berlawan dari jiwa yang bukan orang yang berjiwa besar. Apa kalau orang yang berjiwa besar mau memaafkan orang lain ya, lapang dada. Kalau saghar an-nafsi ya orang enggak mau memaafkan orang lain. Atau walu'mut tabi'i, dan buruknya tabiat, dan juga ridha kepada al-khumul. Al-khumul ini adalah
tidak mau mengembangkan diri, ya. Khumul. Ya, dia kumuh lah, tidak mau mengembangkan dirinya. Wal qana'atu bil yasir, dan mencukupkan sesuatu yang sedikit. Qana'ah di sini maksudnya bukan qana'ah yang terpuji, ya. Al qana'ah bil yasir juga terpuji, kita menerima ketika kita mendapatkan rezeki yang apa adanya, kita menerima, ridha, menerima. Tapi al qana'ah bil yasir di sini ya kayak mungkin mengatakan ya seperti inilah keadaan saya. Ya, saya dapat ranking 20 ya cukuplah. Dia tidak ingin mengembangkan dirinya. Ya. Tidak mau berkompetensi. Tidak mau berkompetisi, ya. Berpacu dan berlomba. Ini semua, sifat-sifat ini semuanya tufdi bisahibiha ila dhakhamatil jismi. Ini mengantarkan, menyebabkan orangnya yang seperti ini dhakhamatil jismi, membuat badannya menjadi besar dan gemuk, ya, besar, bukan besar berotot, ya. Wa kibaril hajmi, bentuknya jadi besar, ya. Maksudnya banyak lemaknya, ya, karena orang malas bergerak, ya. Wa tarakum syahmi, ya, banyaknya lemak. Syahmi wal lahmi, banyaknya lemak dan daging, ya, ala badanihi, di badannya. Li'annahu, karena kenapa? Yahduru hammahu fi matalibi jismi faqad. Karena dia keinginannya saya untuk memperbesar badannya saja. Ya. Bisa jadi bermakna juga di sini adalah orang yang hanya merawat dirinya saja. Ya, merawat diri tanpa merawat ruhnya. Ya. Mungkin ya dimaksud di sini juga ya dia rajin berolahraga mungkin, ya. Tapi ya sebatas untuk memelihara badannya saja. Badannya aja gede, ya, kata orang Jakarta. Badannya aja gede, tapi pikirannya kosong. Nah, kurang lebih seperti itu maknanya. Tsani, tafadhal. Asani an-nadiqat tafkiri wa sigaril aqli wa dha'fal fahmi wal idraki tasrifu sahibaha anit tafkiri fi syu'unil hayah wa yabtu kal hayawan wa ya'du kal hayawani hammuhu an yamla'a ma'idatahu bit-ta'am. Baik. Bahwasanya diqal tafkir, ya, sempit cara berpikir, tafkir, sempitnya cara berpikir seseorang, dan sigharil aqli, dan akal yang kecil, akal yang pendek, ya, pendek akal, tidak punya perencanaan yang luas ke depan. Wa dha'fil fahmi, dan rendah pemahaman. Ya, rendah pemahaman. Al-fahm wal idrak sama aja maknanya tasrifu sahibaha, ini memalingkan atau membawa pemiliknya, membawa seseorang atau memalingkan seorang dari berpikir tafkir fi syu'unil haya, untuk memikirkan permasalahan-permasalahan hidup, ya, dan mencari solusinya. Dia tidak akan mau memikirkan permasalahan-permasalahan hidup. Fayagdu kal hayawan, maka dia akan menjadi seperti hewan, binatang. Hammuhu, keinginannya, obsesinya, yang dia inginkan adalah memenuhi lambungnya dengan makanan. Ya, itu saja dia, makanan, pikirnya makanan saja. Baik. Salis. As-salis anna kisar al-amali wa dha'far raja'i fi imtidadin ni'mati wa adam tafkiri fi hawadith ad-dahri wa taqallubatil hayati tu'addi bisahibiha ilal gururi wattihi alal man hawla. Nah, bahwasanya qisar al-amal, pendek angan, ya, tidak mempunyai cita-cita, ya.
Tidak mempunyai cita-cita. Ya, al-amal di sini ya, adalah ya cita-cita. Walaupun di sisi lain pendek angan-angan itu justru terpuji. Yang dicela adalah panjangnya angan-angan, berangan-angan panjang angan-angannya, tapi tidak ada usahanya, mengandang-andai. Tapi kisarul amal di sini adalah dia nggak punya perencanaan, dia nggak punya cita-cita. Ya, wa dha'fir raja'i, dan lemahnya pengharapan. Ini maknanya kisarul amal wa dha'fir raja', ya semakna. Ya, lemah pengharapan. Fimtidadin ni'mati, untuk pada hal imtidadin ni'mah, untuk memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, ya, melejitkan potensi yang ada pada dirinya, nikmat Allah SWT yang diberikan kepada dirinya, dia tidak mau memanfaatkannya. Wa adamat tafkir, dan tidak memikirkan fi hawaditsid dahri, pada musibah-musibah yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, wa taqallubatil hayati, dan ya perubahan-perubahan hidup. Dia tidak mau memikirkan apa yang terjadi di sekelilingnya. Tuaddi bi sahibiha ilal ghururi wattihi, maka akan menyebabkan orang yang seperti ini al-ghurur wattih, ya, dia tertipu dan menjadi takabbur ala man haulahu, ya, dia akan sombong terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Jadi kalau peribahasa kita ini paling cocok, ini katakan seperti kodok dalam tempurung. Ya, kodok dalam tempurung itu adalah peribahasa kita yang mengungkapkan bahwa dia merasa pintar sendiri karena tidak melihat prestasi orang lain. Ya, jadi dia pokoknya dialah top sendirilah, karena dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal kenyataannya jauh tertinggal daripada orang-orang di sekitarnya. Nah, lanjut. Wa yabdu laka anna ma dzakarahu al-katib min haqa'iqa tadharu fiha al-jiddatu wal-ibtikar. Nah. Lam ya'khudha an ghairihi wa lam yanqilha an walam yanqulha asanallahu ilaihi. Nah. Wa lam yanqulha an katib wa inna ma lahadha bi nafsihi min istiqra'il waqi' wa musyahadatihi. Nah, jelaskan dulu. Wa yabdu laka, nampak pada Anda bahwasanya apa yang disebutkan oleh penulis berupa fakta-fakta itu yang disebutkan tadi ini, itu jelas, ya, nampak padanya al-jiddatu wal-ibtikar, ada hal-hal yang baru, ya, ada makna-makna yang baru yang disebutkan yang belum diambil oleh sebelumnya orang selainnya. Jadi belum ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut atau makna-makna tersebut yang diucapkan oleh penulis tadi itu, yaitu Thaha Hussein. Dan tidak dinukil dari penulis selain beliau. Wa innama la hadhaha bi nafsihi, hanyalah dia mengolah atau memperhatikan pada dirinya, hanya dia saja yang mengolah kata-kata itu, dia tidak mengambil dari penulis yang lain. Min istiqra'il waqi', yaitu membaca dan melihat, mengamati apa yang terjadi, ya, di sekelilingnya berupa peristiwa, wa musyahadatihi, dan menurut pengamatan dia. Jadi berdasarkan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi dan apa yang dilihat, kemudian dia tuangkan dalam tulisannya, dan pikiran-pikiran itu belum ada yang menyebutkan orang sebelumnya. Nah, wa yu'addul 'asrul 'abbasi min arfal 'unsuril adabiyyati tajdidan fil ma'ani wa ibtikaran laha.
وتطالعنا أسماء لامعة من الشعراء والكتاب جددوا في معانيهم وأفكارهم كأبي التمام كما في قصيدته الغائية فتح عمورية Nah, والمتنبي في بعض مدائحه وأهاجيه وحكمه والجاهد وبخاصة في كتابه البخلاء. Naam. Jadi beliau muallif rahimahullah ini mengatakan dan pada zaman Al-Asrul Abbasi ini diyakini, dianggap termasuk arqal usuril adabiyah. Jadi termasuk zaman yang berada pada puncak, ya, puncak zaman yang di dalamnya ada tajdid fil ma'ani. Jadi maksudnya pada fase atau al-asru zaman Bani Abbasiyah ini para penyair berlomba-lomba mengucapkan dalam syairnya makna-makna yang baru, belum ada sebelumnya. Ya. Wabtikaran laha. Jadi ada sesuatu yang baru yang disebutkan dalam syairnya. Wa tutali'una asma'un, dan tutali'una, kita melihat, nampak kepada kita nama-nama yang cemerlang daripada para penyair wal kutab dan para penulis. Jaddadu fi ma'anihim, yang mereka membuat sesuatu yang baru pada makna-makna syair mereka dan buah-buah pikiran mereka. Dia tidak menceplak dari orang-orang sebelumnya. Seperti apa? Abi Tamam. Sebagaimana dalam kasidahnya Al-Ba'iyah. Kasidah Al-Ba'iyah, ya, di berakhiran ba, ya, pada kisah Fathu Ammuriyah, ya, penaklukan Ammuriyah. Kemudian Al-Mutanabbi juga di sebagian pujian-pujian sanjungannya dan ahajihi, hijaknya. Dia punya syair pujian dan punya syair sindiran. Hija dan hikam, kata-kata hikmah. Dan Jahiz, Al-Jahiz juga bi khassatin fi kitabil Bukhala. Dan Al-Jahiz ini seorang penulis yang ulung di zaman Abbasiyah, Bani Abbasiyah, dalam kitabnya Al-Bukhala yang dituliskan berjudul Al-Bukhala. Bisa antum lihat kitab-kitab ini insyaallah. Nah, lanjut. Ammal ma'anil qalimatu fahiyallati raddadaha asy-syu'ara'u wal khutaba'u wa tanaqaluha abrul usuri ilal asril hadits. وتدور مثلا حول وصف الناقة والرحلة وتكثر في أغراض الشعر المعروفة كالمدح والهجاء والعتاب والغزل. Nah, ini yang kebalikan, ya, ada al-jadid wal qadim. Tadi sudah kita berbicara tentang al-jadid, sesuatu yang baru yang didatangkan oleh seorang penyair atau seorang penulis. Nah, adapun al-qadim itu sesuatu yang raddadaha asy-syu'ara, yang diulang-ulangi oleh para penyair dan para khutbah, para khatib, dan dinukil, ya, abral usur, dari zaman ke zaman, ilal asril hadits, sampai zaman kita sekarang, ya, wa taduru mathalan, dan menjadi mathal atau menjadi peribahasa haula wasfin naqa, seperti mensifatkan onta, ar-rihla, perjalanan, safar, wa taktsuru fi aghrad asy-syi'ri al-ma'rufati, dan banyak pada jenis-jenis syair yang dikenal seperti pujian, al-madhu wal hija'u, sindiran, wal itab, sindir, hija, ejekan, ya, itab,
sindiran. Wal ghazal ini, syair ghazal adalah syair yang menceritakan keindahan perempuan, ya, al-ghazal. Dan kebanyakan al-ghazal ini banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan syar'i. Ya, al-ghazal menceritakan tentang sifat perempuan. Naam. Taib, barakallahu fiik. Dilanjutkan atau ada yang lain membaca? Abu Diaz, tafadhal Abu Diaz. Iftah mikrofon. Naam. Min aina? Abu Diaz. Min Bekasi, Ustaz. Oh, Bekasi. Tafadhal. As-sariqatul adabiyah. Qala rahimahullah ta'ala as-sariqatul adabiyah wa kama anna as-sariqatul adabiyah wa kama anna as-sariqati takunu fil umuril madiyati kasariqatil mali awil mata'i kadzalika taqa'u sariqatu fil adabi awil fanni bisifatin ammatin. Nah, hamba-hamba sedikit aja dulu. Tetap di muka mikrofonnya. Sariqatul adabiyah, pencurian, plagiat lah bahasa kita ya. Plagiat di bidang sastra. Kama anna sariqat, pencurian itu ada pada hal-hal yang bersifatnya materi. Seperti mencuri harta atau benda-benda. Begitupun terjadi juga pada sastra. Ya. Sastra secara umum. Naam. Fadhal. Faqad ya'midu sya'irun aw nasirun ila an yastuwa ala intaji ghairihi wa yanqulu anhu summa yansubuhu li nafsihi duna an yushira ila al-masdari alladhi naqala minhu aw ila sya'iri aw nasiri alladhi istafada min afkarihi wa juhdihi. Naam. Lanjut. Wa yusamma mislu dzalika sariqatu adabiyyati. Sariqatan adabiyatan. Naam. Li'annahu ta'adda ala juhdi ghairihi wa nasabahu li nafsihi wa lam yadhkur lahu alaihi sabiqatan wala fadlan. Naam. Jadi faqad ya'midu sya'irun. Kadang-kadang seorang penyair itu sengaja atau seorang penulis sengaja an yastu ini bermakna khatafa yakhtifu, mengambil mencuri. Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengucapkan illa man khatifal khatafata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Jadi orang yang mengambil sesuatu yang cepat, ya, kayak gaya pencuri itu, jamret. Ya, jamret mengambil sesuatu kan cepat ngambilnya, sekilat. An yastu ala intajin, dia mengambil suatu intaj, suatu produk. Ya, kalau dalam bidang sastra ya suatu produk itu ya karya, suatu karya. Karya selainnya, dia mengambil karya orang lain. Nah, sengaja mengambil karya orang lain, mencuri karya orang lain, wa yanqulu anhu, dan dia menukilnya, tsumma yansibuhu li nafsi, kemudian dia menasabkan, menisbatkan kepada dirinya tanpa mengisyaratkan kepada asal. Duna an yushira ilal masdar alladzi naqala minhu, yang dia telah nukil darinya. Jadi dia tidak kalau dalam penulisan ilmiah itu dia tidak mencantumkan dari mana dia menukil, seakan-akan dia yang mengatakan perkataan itu, ya, tanpa membubuhi footnote, ya, dari mana dia mengambil perkataan itu. Ini disebut sariqah adabiyah. Au ila syairi au an-nathiri alladhi istafada min afkarihi, dan tidak mengisyaratkan kepada seorang penyair atau seorang penulis an-nathir yang dia telah mengambil manfaat faidah dari buah-buah pikirannya dan usahanya, wa juhdi. Wa yusamma mithlu dzalika sariqatan adabiyah, dan ini disebut pencurian, ya, pencurian di bidang adab. Ya, sariqah adabiyah, plagiat di bidang sastra. Li'annahu ta'adda ala juhdi ghairihi, karena dia
sengaja melampaui batas, ya, ta'adda, berbuat sesuatu yang zalim, nah, atas usaha orang-orang lain dan menisbatkan berbuat zalim sebenarnya, mengambil karya orang lain dan menisbatkan pada dirinya. Walam yadhkur lahu alaihi sabiqan wala fadlan, dan tidak menyebutkan bahwa ada orang yang terdahulu menyebutkan hal ini dan telah memberikan suatu faedah. Nah, lanjut. Wa ba'da an tudrika hada ta'amal al-fiqrata al-ba. Al-amsilati tulahid anna al-Abbas radhiyallahu anhu yuqarriru anna an-nasa qad taghayyaru wa taghayyarat akhlaquhum wa sifatuhum. Falam yatamassaku bil wafa'i wal mahabbati wal ikhlasi hatta la tuhissa anna kulla syai'in qad taghayyara li taghayyurihim fad-daru lam ta'ud wa hiya ad-daru allati ahidnaha. Nah, ini tadi penjelasannya tentang perkataan Al-Abbas, ya. Al-Abbas mengatakan wa man nasu bin nasi alladziina ahidtahum walad daru bid dari allati kunta ta'lamu. Jadi maksudnya setelah engkau mengetahui ini, maka perhatikan, ya. Jadi perhatikan, ini contoh daripada sariqah adabiyah, plagiat di bidang sastra. Perhatikan bagian ba. Dari contoh, ada yang anak-anak suaranya masuk, bisa di-mute. Baik. Perhatikan. Kita bisa melihat bahwa Al-Abbas radhiyallahu anhu ini yuqarriru anna nas itu menyatakan bahwasanya manusia telah berubah dan berubah pula akhlak mereka dan sifat-sifatnya. Mereka falam yatamassaku bil wafa'i, mereka tidak berpegang teguh pada al-wafa, yaitu al-amanah, ya. Mereka tidak amanah lagi, tidak memenuhi janji, al-wafa, tidak jujur lagi pada janjinya, wal mahabbati wal ikhlas, tidak berpegang teguh pada al-mahabbah, sifat saling mencintai dan ikhlas, ya. Betul yang dikatakan beliau, siapa yang amanah hari ini, siapa yang saling mencintai hari ini, siapa yang ikhlas hari ini, sangat jarang, ya. Bahkan orang nggak mau membantu kalau tidak ada ganjarannya. Taib. Hatta la tuhissa, sampai-sampai Anda akan merasakan anna kulla syai', bahasanya segala sesuatu qad taghayyar, sudah berubah semuanya. Semua pada berubah. Bitaghayyurihim, dengan perubahan manusia. Fad-daru lam ta'ud hiya ad-daru allati ahidnaha. Sampai-sampai, atau bisa ini ada istidlal di sini, dia menjadikan dalil. Ya, dalilnya adalah apa? Sebagaimana suatu kampung, suatu negeri itu tidak akan kembali kepada keadaannya yang pernah kita kenal dulu. Ya, pasti berubah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita pulang kampung, lama pulang kampung, maka mendapati kampungnya kok banyak berubah gitu. Nah, seperti begitu pun manusia, ya, keadaannya. Baik. Lanjut. Summa ata al-Farazdaqu wa naqala hadzal baita bi lafdhihi wa ma'nahu kama tara wa awda'ahu fi syi'rihi min ghairi an yadulla ala sahibihi al-awwal. Wa lam yughayyir. Ya. Ya, suara jelas Ustaz? Suara jelas, lanjut. Wa lam yughayyir fil baiti siwa kalimatin wahidatin haitsu ata bi kalimatin tuaddi ma'naha. Nah, kemudian Farazdaq datang, ya, dan menukil bait ini dengan lafadznya dan maknanya. Jadi lafadz dan makna sama persis. Ya, sampai tadi al-akh Bapak siapa yang baca tadi Arba'in, ya. Ya, nggak nyangka kalau itu memang perkataan Farazdaq.
Nah, jadi sama persis lafaz dan maknanya. Kama tara, sebagaimana engkau lihat. Wa auda'ahu fi syi'ri, dan meletakkan pada, ya, dan auda'a. Auda'a ini meninggalkan, maksudnya meletakkan pada syairnya, ya, min ghairi an yadulla ala sahibil awal, tanpa menunjukkan, mengisyaratkan kepada pemilik yang pertama. Siapa yang mengatakan perkataan ini pertama? Dia tidak mengatakan ini perkataan Al-Abbas, ya. Walam yughayyir fil baiti siwa kalimatin wahidatin haitsu ata bi kalimatin tuaddi ma'na. Tidak merubah satu kalimat pun dalam bait syairnya, yang haitsu ata bi kalimatin tuaddi ma'na, yang, ya, di mana dia mendatangkan suatu kalimat yang menunaikan maknanya. Jadi dia tidak merubah sedikit pun perkataan Al-Abbas dan tidak mengisyaratkan bahwa ini perkataan Al-Abbas. Ya, ini namanya plagiat dalam hal sastra. Naam. Wa Abu Tammamin fil baiti tsalis yuqarriru anna az-zamana lan yajuda bimisli mamduhihi fi karamil akhlaqi wa syarifil hisali. Naam, Abu Tammam pada bait yang ketiga menyatakan bahwa zaman itu lam yajuda bimithli mamduhihi, tidak yajud, ya, tidak dermawan, ya, dermawan. Tidak dermawan, zaman tidak dermawan seperti yang dia puji. Fi karamil akhlaq, pada kedermawanan akhlak, dan syarifil khisal, dan kemuliaan akhlak, ya, sifat. Nah, jadi tidak sama bahwa zaman itu, anna zaman lan yajuda bimithli mamduhihi. Zaman tidaklah sama kedermawanannya seperti kedermawanan orang yang dia puji. Ya. Nah, lanjut. Summa atal mutanabbi ba'dahu wa naqala hadzal ma'na haitsu qarrara anna mamduhahu qad balagha manzilatan minal karami wal judi li darajati anna zamana ta'athara bisakhaihi wa 'ata'ihi fajada bihi sakha'an wa karaman. Nah, jadi Al-Mutanabbi datang setelah Abu Tammam mengatakan syair dan menukil makna ini, makna dari Abu Tammam tadi, ya, apa katanya Abu Tammam tadi itu, hayhata la ya'ti zamanu bimithlihi inna zamana bimithlihi la bakhilu. Naam. Abu Tammam, siapa Al-Mutanabbi ini datang setelah Abu Tammam membawakan makna ini, di mana dia menyatakan bahwasanya yang dia puji itu, orang yang dia puji sampai kepada suatu manzilah, satu pada derajat, manzilatan minal karam, sampai pada derajat kedermawanan, wal jud, jud dan al-karam sama maknanya, sampai pada derajat kedermawanan, lidarajati anna zaman, jadi derajatnya itu, manzilah kedermawanannya itu, ya, apa, anna zaman, bahwasanya zaman itu ta'athara bisakhaihi, terpengaruh daripada kedermawanannya. Jadi zaman pun terpengaruh karena kedermawanannya. Wa ata bisakhaihi wa ataihi, karena kedermawanannya dan karena pemberiannya, fajada bihi sakha'an wa karaman, maka zaman pun menjadi dermawan karena kedermawanan. Ya, terbalik. Nah, baik, lanjut. Wa baitu Abi Tammamin yabdu afdala min baitil Mutanabbi jaudata sabkin wa wuduha ma'nan. Nah, bait Abi Tammam ini terlihat afdal, terlihat lebih bagus daripada bait Al-Mutanabbi. Jaudata sabkin
Ini mungkin ada sabekin atau sabekin di sini, kaf atau qaf di sini. Wallah saya ragu-ragu. Mungkin salah cetak sabekin. Oh ya, maknanya jaudata sabekin hadab. Lebih elok ya. Lebih elok. Lebih elok dan lebih jelas maknanya. Jadi kalau kita perhatikan perkataan Abu Tammam dan Al-Mutanabbi, kalau Abu Tammam maknanya bahwa zaman itu ya dia mengatakan hayhata la ya'ti zamanu bimithli. Jadi sungguh jauh ya. Zaman itu tidak datang semisal dengan zaman yang telah lalu. Ya. Inna zamana bimithli la bakhilu. Sungguh zaman dengan semisalnya la bakhil. Ya. Jadi tidak sama zaman yang dahulu dan zaman sekarang. Ya, maksudnya yang kita baca tadi ini bahwasanya lan yajuda bimithli mamduhihi. Ya, zaman itu tidak dermawan sebagaimana dermawanannya orang yang dia puji. Kalau Al-Mutanabbi mengatakan bahwa saking dermawannya orang yang dipuji ini, zaman pun terpengaruh dari dermawanannya. Bait Abi Tammam ini lebih afdal ya daripada bait Al-Mutanabbi. Dari segi apa? Al-jud, dari segi jauda, dari segi jauh data keelokannya. Jadi lebih elok baitnya Abu Tammam dan lebih jelas maknanya. Bait Mutanabbi ini susah kita pahami. Masa zaman jadi terpengaruh dengan kedermawanan seseorang. Wallahu alam. Naam. Lanjut. Wa hadanil baitani wa amsaluhuma yu'addani sariqatan adabiyatan li'anna an-naqla fihima wadihun la yahtaju ila dalilin. Naam. Jadi dua bait ini dan semisalnya ini dianggap sariqatan adabiyah, plagiat ya, dalam bidang sastra. Karena li'anna an-naqla fihima wadih, karena menukil makna di dalam itu jelas ya. La yahtaju ila dalil, tidak butuh dalil lagi ya, karena jelas. Jadi, hanya saja Al-Mutanabbi ini ya merubah dikit. Tapi maknanya ya mirip-mirip. Nah. Lanjut. Wala taqa'u sariqatu illa fil ma'ani al-'amiqati wal mubtakarati allati la taqa'u illa li'adadin qalilin minal adba'i. Ammal ittifaqu baina syu'ara'i wal kuttabi fil ma'anil mushtarakati wasyai'ati wat tashbihi bil qamari fi rif'ati wa bil asadi wa bil asadi ja'ati wa bi hatimi fil karami wa bi syamsi fil jamali wal isyraqi wa la yu'addu sariqatan adabiyatan li anna hadhihi ma'anin ammatun ya'rifuha an-nasu adatan. Naam. Jadi ada hal-hal yang tidak termasuk plagiat ya dalam bidang sastra. Wala taqa'u as-sariqatu illa fil ma'anil 'amiqatin mubtakira. Dan tidak terjadi plagiat sastra kecuali pada makna-makna yang mendalam dan sifatnya baru ya, sifatnya baru, suatu terobosan baru ya dalam bidang sastra. Allati la taqa'u illa li'adadin qalilin, yang ini tidak terjadi kecuali dalam jumlah yang sedikit minal udaba, daripada para sastrawan. Adapun sesuatu yang al-ittifaq baina syu'ara'i wal kuttab, yang sepakat antara para penyair dan para penulis, fil ma'ani, pada makna-makna al-mushtarakati, makna-makna yang ya mushtarakah, yang bersamaan, wasyai'ah, dan menyebar
ya katashbih bil qamar fil rif'ah, itu penyerupaan dengan al-qamar pada dalam hal ar-rif'ah, ketinggian, wa bil asadi fi syaja'ah, dan tashbih dengan asad pada keberanian, wa bi hatimin fil karam, dan hatim pada kedermawanan, wa bi syamsi, dan pada matahari dengan keindahan, ya, dan isyraq, ya, cahaya yang ya keindahan, dan isyraq isyraq cahaya yang ya gemilang, terang benderang. Fala yu'addu sariqatan adabi. Ini tidak dianggap sebagai plagiat, ya. Karena kenapa? Li'anna hadhihi ma'anin 'ammah, karena makna-makna ini umum. Ya'rifuhan nasu 'adatan. Seorang manusia mengetahui, ya, sebagaimana kebiasaan manusia mengetahuinya. Jadi tidak, kalau mungkin ada kesamaan orang mengambil permisalan al-qamar dengan al-asad, itu bukan sariqah adabiyah karena itu sudah ma'ruf. Nah, lanjut. Wa qad taqa'u lisyairi wal adibi afkaru ghairihi min ghairi an yattali'a ala intajihi, wa hina idin la yusamma dzalika sariqatan bal tawaruda khawatira. Nah, dan kadang-kadang terjadi pada seorang penyair atau seorang penulis atau sastrawan ada afkar, ya, buah-buah pikiran, afkar ghairihi, yani pikiran, hasil buah pikiran orang lain tanpa melihat, tanpa menelaah pada hasil karya orang lain. Pada hal ini, ya, pada keadaan ini, la yusamma dzalika sariqatan, tidak disebut sebagai plagiat. Bal tawaruda khawatira. Tetapi tawarud, jadi ada kesamaan cara berpikir. Jadi pas dia mengucapkan sesuatu pada syairnya atau tulisannya, itu sama dengan orang yang terdahulu sudah pernah menyebutkan juga, tapi dia tidak pernah membacanya. Ya, maka ini tidak disebut sebagai sariqah adabiyah, plagiat dalam bidang sastra. Nah, wa qad fassala ulama'u an-naqdi wal balaghati al-qawli fi mawdi'i sariqati al-qawla fi mawdu'i al-qawl na'am al-qawla في موضوع السرقات وضرب الأمثلة الكثيرة على أنواعها. Nah, jadi ulama an-naqad, jadi ulama ini an-naqad yang mengkritisi, para ulama, para alim, para pakar, ya, yang mengkritisi bidang sastra, mengkritisi suatu perkataan pada al-mawdu'i sariqati, pada permasalahan plagiat ini, wa darabul amthilah, dan membuat permisalan yang banyak, ya, dan permisalan banyak pada jenis-jenisnya, jadi banyak jenisnya. Namun bukan pada kesempatan ini kita membahasnya. Naam, hasanallahu ilaik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Mungkin ada yang membaca lagi, fadhal. Berikutnya kamu tuntaskan ini, sisa 2 halaman lagi. Ada al-umq wad-duhala, kemudian at-tab' was-sun'ah, kemudian at-tarabut, at-tafakkuk. Tafadhal. Bintang, Ustaz, Bintang. Tafadhal Bintang, dari Bandung, dari apa? Bogor. Jonggol. Oh, Jonggol. Nah, Jonggol dengan Bogor dekat-dekat ya. Nah, tafadhal. Al-umq wad-duhala. عندما تقرأ النص طه حسين تلاحظ أنك لا تحيط بمعناه من أول قراءة. نعم. وإنما أنت محتاج لكي تدرك غرضه. نعم.
وتفهم مراده إلى أن تعيد قراءته مرتين وثلاثا بشيء من التدبر والتفكير. وحينئذ نستطيع القول إن المعاني التي تضمنها النص معان عميقة لأنك لا تتمكن من إدراكها لأنك لا تتمكن من إدراكها إلا بعد شيء غير قليل من التأمل واستعمال العقل. Nah, jadi ketika kita baca nasnya Thaha Hussein yang tadi itu kisah Syekh dengan seorang muridnya, Anda akan menemukan bahwasanya Anda itu la tuhitu bima'nahu, tidak mengetahui maknanya. Ya, tidak mengetahui maknanya. Min awali qira'ah, dari pertama kali kita membaca. Wa innama anta muhtajun, Anda butuh likai tudrika gharadahu. Jadi butuh waktu untuk mengetahui maksudnya. Wa tafhama muradahu, dan mengetahui maksudnya, keinginannya. Ila an tu'ida qira'atahu marrataini. Ya, muhtajun ila an tu'ida. Ini kalau likai tudrika gharadahu wa tafhama muradahu, ini adalah Nah, bisa masuk dalam jumlah i'tiradiyah, ya, tafsiriyah. Jadi maksudnya muhtajun ila an tu'ida qira'atahu, butuh untuk mengulangi membaca nas tadi 2 kali 3 kali bi syai'in min tadabbur, ya, butuh untuk diulangi dan butuh tadabbur dan tafkir, memikirkan, ya, pikir baik-baik kalau kita baca. Karena kenapa? Maknanya dalam. Wa hina idzin nastati'ul qaula, dalam hal ini pada saat yang demikian kita mampu mengatakan innal ma'ani allati tadammanaha an-nassu ma'anin 'amiqah, bahwa makna-makna yang terkandung dalam nas tersebut adalah makna yang mendalam. Li'annaka, karena engkau la tatamakkan, tidak mampu, ya, tidak mampu min idrakiha, tidak mampu mengetahuinya, illa, kecuali ba'da syai'in ghairi qalilin, setelah sesuatu syai'in ghairi qalilin, sesuatu yang tidak sedikit, minat ta'ammul. Jadi maksudnya tidak bisa diketahui tanpa memperhatikan, banyak-banyak membaca berulang-ulang, wasti'malil aqli, dan menggunakan akal. Kalau kita baca sekali saja tidak paham. Nah, lanjut. Lanjut, Akh Bintang. Akh Bintang. Naam, Ustaz. Tafadhal. Wala yatawafaru ولا يتوافر العمق في المعاني إلا للأديب الذي يتوافر على القراءة الجادة ويتمتع بالنظرة العميقة الشاملة للحياة الكون والإنسان. ومن رزق قدرة على توليد الأفكار واختراع المعاني. Naam. Wa la yatawafaru al-'umqu fil ma'ani, dan tidak tercapai dan tidak yatawafar cukup kedalaman makna pada seorang sastrawan alladhi yatawafaru 'ala al-qira'ati al-jaddati, yang ada pada qira'ah al-jaddah, sungguh-sungguh membaca, wa yatamatta'u bin nadhari al-'amiqati, dan setamatta', menikmati atau, ya, serius melihat secara mendalam, secara menyeluruh, lil hayati, terhadap kehidupan, dan al-kaun, dan alam ini, wal insan, dan melihat manusia, wa man ruziqa qudratan, dan orang yang diberikan rezeki, kekuatan untuk melahirkan pikiran-pikiran yang baru, waktira'il ma'ani, dan menciptakan makna-makna yang baru. Nah, tafadhal. Amma dhahalatul ma'ani. Amma dhahalatul ma'ani fa'ala dhiddu min 'umqiha. Fa'ala dhiddu
Fa'ala ضد أو dhiddi, na'am. Fa'ala فعل dhiddi. فعل الضد من عمقها Na'am. هي أن تكون أفكار الأديب قريبة التناول كثيرة الشيوع مبتذلة الاستعمال تدركها من أول نظرة وتبدو هذه الخاصة في إنتاج الأدباء الذين لم يتعمقوا في درس الحياة ولم يكن لديهم الاستعداد الفطري والموهبة والقدرة على ابتكار المعاني. Nah, ad-dhuhala ya kedangkalan ya. Ad-dhuhala al-umqu dalam, ad-dhuhala dangkal. Kedangkalan makna. Ala dhiddi min umqiha, yaitu kebalikan daripada kedalamannya. Wa hiya an takuna afkarul adib, yaitu pikiran seorang sastrawan qaribatut tanawul. Ya, jadi qaribatut tanawul, dekat kita mengolahnya ya, dekat, maksudnya mudah dipahami. Katsiratus syuyu', banyak menyebar. Ya, sudah viral ya, itulah bahasa kita ya. Katsiratus syuyu'. Ya, sudah viral, mubtadalatal isti'mal. Banyak orang menggunakan ya, berganti-gantian orang menggunakan. Tudrikuha min awwali nadhrah. Anda mengetahuinya awal kali melihat, membaca, menelaah. Wa tabdu hadhil khassa, dan ini nampak hal ini nampak pada intajil udabai, pada karya sastrawan alladzina lam yata'ammaqu fi darsil hayah, yang tidak mendalami pelajaran kehidupan ini. Walam yakun ladaihim isti'dad, dan tidak ada padanya isti'dad ya, persiapan al-fitri, persiapan fitrah, tidak mempersiapkan diri, perasaannya segala macam. Wal mauhibah, tidak ada bakat dan tidak ada kemampuan untuk memunculkan sesuatu makna yang baru. Nah, lanjut. At-tab'u wa san'ah. At-tab'u wa san'ah. Ana marrah. Naam. At-tab'u wa san'atu sabaqa an darasta fil wahdati thaniyah kayfa yaqa'u at-tab'u wa san'ah fil uslub. Wa fi hadhihi al-wahdah satudriku anna at-tab'a wa san'ah yaqa'ani fil ma'ani aidan. Naam. At-tab'a wa san'ah adalah, kalau taba' itu adalah tabiat. Jadi orang berbicara itu secara tabiat. As-san'ah dibuat-buat. Ya, setelah engkau pelajari pada pelajaran kedua, bagaimana terjadi tabiat dan takalluf san'ah yang dibuat-buat pada uslub. Dan pada ini kita, pada pelajaran ini kita akan mengetahui at-taba' as-san'ah yaqa'ani fil ma'ani aidan. Terjadi pada makna juga. Ada terjadi pada uslub dan ada yang terjadi pada makna. Naam, lanjut. عندما تعيد قراءة النص الأول تجد أن الكتاب تجد أن الكاتب عبر عن أفكاره بيسر وسهولة من غير تكلف في إجهاد ذهنه وإعمال فكره. نعم. ومن غير أن يحملها ما لا تحتمل من ألوان المحسنات البديعية التي سبق أن عرفت في الوحدة العاشرة. نعم. كالتورية وحسن التعليل، وتستطيع أن تحكم على عبارات النص بأنها جرت على سنن الطبع والسجية، وعلى صاحب النص بأنه كاتب مطبوع. Nah, ya, maksudnya ini jika ketika Anda mengulangi membaca nas yang pertama, Anda akan menemukan bahwasanya penulis ini mengungkapkan buah pikirannya dengan mudah ya, dengan mudah tanpa adanya takalluf, tanpa ada bersusah payah untuk
menggerakkan atau mengijhadi dhihni, untuk menggerakkan pikirannya, wa i'mali fikri, ijhad ya, bersungguh-sungguh untuk mengolah zihinnya, ini pikirannya. Wa min ghairi an yuhammilaha ma la yahtamilu ila alwanin, dan tidak membawa dia kepada ma la yahtamilu min alwanil almuhassinat, tidak membawa dia kepada sesuatu yang tidak mengandung warna-warna atau kandungan al-muhassinatil badi'iyah. Muhassinatil badi'iyah allati sabaqa an arafta, yang telah Anda ketahui pada pelajaran yang ke-10. Seperti apa? Tauriyah, husn ta'lil, dan wa tastati'u an tahkuma ala ibaratin nassi. Nah, Anda mampu untuk menghukumi ibarat nas bahwasanya jarat ala sananit tab'i. Jadi nasnya itu berjalan sesuai dengan sananat tab'i, jadi tabiatnya. Dan sajiyah, tabak dan sajiyah sinonim ya. Wa ala sahibin nassi bi annahu katibun matbu', dan kita menghukumi pemilik nas tersebut adalah penulis yang matbu', yang memang tabiatnya seperti itu. Amma sun'atu, nah. Amma sun'atu fil ma'ani fayaqsadu biha takalluful ma'ani wa ijhadul aql fil bahthi 'anil afkari wal mubalaghah fi istikhdamil muhassinat al ma'nawiyah min ghairi hajatin lidzalik, wa tashi'u as-sun'atu 'inda al-kuttabi alladhina la yamlikuna al-mawhibah 'inda dzalika yulajji'una wa yalja'una 'inda dzalika yalja'una ila al-mubalaghah wa takallufi. Naam. Adapun son'ah, ini tasannu', yang dibuat-buat, membuat-buat pada makna. Yang dimaksud adalah takalluful ma'ani, ya, mempersusah, jadi ya membuat-buat makna, wa ijhadil aqli, dan bersusah payah menggunakan akalnya untuk mencari afkar, buah-buah pikiran, dan mubalaghah, berlebih-lebihan pada istikhdamil muhassinatil ma'nawiyah, untuk menggunakan al-muhassinatil ma'nawiyah tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan pada hal tersebut. Jadi biar nggak butuh, dia susah payah membuat apalah, saja'lah, membuat tibak, muqabalah, dan semacamnya. Wa tashi'u as-sun'atu, dan ini tersebar ya banyak. Sun'ah ini ada pada al-kuttab, pada penulis yang tidak memiliki bakat mauhibah. Inda dzalika, ketika itu dia yalja'una ila al-mubalaghah. Ya, nanti Fajri Sidik membaca ya. Taib. Jadi dia menjadi mubalaghah, jadi berlebih-lebihan, dan at-takalluf, ya, bersusah payah. Jazakallahu khairan siapa tadi, Bintang ya? Na'am. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaikum. Fajri Sidik, tafadhal. Taib ya Ustadzana. Min aina Fajri Sidik? Lupa saya. Lombok. Dari Lombok ya, min Lombok. Tafadhal, ahla Lombok. Masya Allah. Tafadhal. At-tarabutu wa tafakkuku. Naam. Sabaqa an darastal wahdatal udwiyyata fil wahdati tsaniyati wa 'arafta annaha qa'imatan ala tarabitil ma'ani tarabut tafa'ul. أنها قائمة على ترابط المعاني واتصال بعضها ببعض. Nah, jadi sabaqa an darasta, ya, setelah Anda pelajari pada al-wahdatul udwiyyah wal wahdatus tsaniyah, ya, wa arafta annaha qa'imatun ala tarabutil ma'ani, dan Anda mengetahui ini ada pada tarabut, ya, ada hubungan makna, wa ittisali ba'dha bi ba'din, dan berhubungan satu sama lain. Nah, lanjut. وفي النص الأول تلحظ تلك الرابطة القوية بين أفكار النص حتى لا تجد أنها
أنها تشكل وحدة معنوية متماسكة لو حذفت منها فكرة لفسد المعنى واضطرب السياق. Nah, وفي النص الأول, الأول ya, nasnya Thaha Hussein, Anda perhatikan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara afkarun nas, di antara afkar ya, buah pikiran atau pikiran, pokok pikiran pada nas tersebut. Hatta la tajidah, sampai Anda pasti menemukan annaha tusyakil, itu dibentuk wahdatan ma'nawiyatan, jadi kesatuan makna, mutamasikatan yang saling menguatkan. Lau hadzafta minha fikratan, jika seandainya engkau menghilangkan darinya satu pokok pikiran saja, lafasadal makna, sungguh akan rusak maknanya, wattarabas siyaq, dan siaknya akan berguncang. Naam. أما تفكك المعاني فيراد به أن تكون المعاني مضطربة غير مرتبة تفتقر إلى وجود الرابطة التي تجمع بينها وتجعلها كالبناء الواحد المتماسك، بحيث لو قدمت أو حذفت بعض أبيات القصيدة أو فقرات الخطبة لما شعر القارئ أو السامع بذلك. Naam. Adapun tafakkuk, ya, tafakkuk ini ya, terpisah-pisah, bercerai-berai ya. Tafakkukul ma'ani. Jadi ketercerai-beraian makna. Fayuradu bihi an takuna al-ma'ani muttaribatan. Itu makna muttarib, berguncang ya, tidak ada keteraturan ya, tidak teratur. Ghaira murattabatin, tidak teratur. Taftaqiru ila wujudir rabitah, butuh kepada adanya penghubung, ar-rabitah ya, penghubung, allati tajma'u bainaha, yang mengumpulkan atau yang menghubungkan antara dia, ar-rabitah ini, wa taj'aluha kal bina'i, dan Anda menjadikan seperti bangunan al-wahid al-mutamasik, bangunan satu yang saling berkaitan. Nah, bihaitsu ya, dari segi lau qaddamta au hadzafta, jika engkau mendatangkan atau menghilangkan sebagian bait qasidah atau fiqarat atau fiqarat pokok pikiran, fiqarat paragraf ya, paragraf khutbah. Naam. Lama sya'ara al-qari, sungguh seorang pembaca tidak akan merasakan kalau ada yang dihilangkan. Jadi kesimpulannya, bahwa tafakkuk ini ya, kalau ada yang dihilangkan ya tidak terlihat ya. Kalau ada yang dihilangkan di situ, kalau at-tarabut satu saja dihilangkan di situ, maka akan terasa ada yang makna yang terputus. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan ayyuhal ikhwa wal akhawat ala ihtimamikum wa hirsikum fi hadzal dars. Tibalah kita pada akhir dars. Sebenarnya pada kitab ini banyak latihannya. Antum silakan baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada antum semua al-hirs. Zadakumullah hirsan wa ilman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat menuntut ilmu dan menambahkan ilmu yang bermanfaat. Tayyib, jazakumullah khairan. Mungkin ada yang disampaikan oleh al-akh admin Rizky, ada yang disampaikan Rizky? Rizky ada? Pak Barka? Halo Pak Barka? Tidak ada? Nama. Baik, jazakumullah khairan ya ikhwah.
Wabil khusus lil akh Barka Tanjung wa akh Rizky Setianto. Ya, beliau adalah admin kita. Kalau Barka Tanjung ini menyiapkan rabit ini Zoom-nya beliau sehingga kita bisa belajar dengan tenang, ya, tidak ada putus-putusnya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan tetap di grup yang ada, ya ikhwah. Nanti mungkin ada informasi